Bab 53. Itu dia, tidak heran dia begitu padaku. Tidak heran Nalan Hai dan yang lainnya benar-benar dilenyapkan. Mata Nalan Feng juga mengeras, dan hatiku kaget. Ternyata Lin Feng, yang mengirim orang untuk membunuh Lin Feng. Memikirkan tindakan Lin Feng dalam mendengarkan restoran, hati Nalan Feng pahit, dan dia memiliki kualifikasi untuk Lin Feng untuk menempatkannya di matanya. Bahkan hati Nalan melahirkan penyesalan yang samar. Melihat keterkejutan Lin dan yang lain, kerumunan melihat koagulasi mikro dan diam-diam menebak siapa orang ini, dan benar-benar akan membuat orang-orang keluarga Lin begitu tersentuh. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Lin Biao masih tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Pemuda yang sombong, kuat, dan berbakat ini ternyata adalah Lin Feng, limbah yang selama ini dia pandangi dan abaikan. Kesenjangan psikologis ini tak tertahankan. Tidak ada yang mustahil, itu aku, Lin Feng, yang diusir dari limbah keluarga Lin Feng dengan cara tercela. Suara Lin Feng acuh tak acuh, kalimat yang sederhana, tetapi sangat terpukul di hati keluarga Lin. Lin Feng begitu kuat, ini seharusnya milik kemuliaan keluarga Lin mereka seharusnya bersorak kekuatan Lin Feng, tetapi adegan saat ini, tampaknya begitu ironisnya, tidak ada yang bisa menandingi orang-orang yang diusir dari dinding. Boom! Kerumunan itu bergetar, sebenarnya Lin Feng, Lin Jia meninggalkan si Feng. Rumor sampah tidak ada bandingannya, Lin Feng, yang tidak ditoleransi oleh keluarga Lin, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah semua rumor salah? Kenyataan yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan, tidak ada yang akan memikirkan kemunculan Akimoto, tetapi tidak ada yang akan berharap bahwa mereka telah menyaksikan kelahiran jenius, tetapi jenius ini adalah limbah yang telah ditinggalkan dalam rumor. Tidak heran dia ingin memakai topeng. Lin, kamu sangat sombong, dan kamu hanya sombong di keluargamu. Menurutku, jangan bicara tentang jenius, kamu bodoh, Lin Badao, kakak yang hebat, kekuatanmu tidak sebaik aku. Ayah, bahkan ayah saya tidak dapat mengejar ketinggalan dengan beberapa trik, tetapi ia berkolusi dengan para penatua, merampok keluarga ayah saya, dan mengusir ayah dan anak saya dari keluarga. Anda dan para tetua dulu mengandalkannya, bukan Lin Biao. Apakah itu wajar? Saya pikir Lin Biao akan dapat memulai dengan baik, jadi saya tidak akan menempatkan ayah dan saya di mata saya. Petik 2. Tapi sekarang semua orang melihat Lin Biao ada di hadapanku, tidak ada yang salah, apakah kamu konyol, memalukan, dan apakah kamu merasa menyesal? Tentu saja, aku mengerti bahwa bahkan jika kamu menyesal, kamu tidak akan mengakuinya, tetapi hari ini baru permulaan. Aku hanya ingin membuktikan kekonyolanmu, kebodohanmu, wajah kotormu. Di masa depan, aku akan menginjakkan kaki di keluarga Lin dan mengembalikan kalian semua ke ayah dan anakku. Petik 2. Lin Feng, yang telah berbisik untuk waktu yang lama, tidak lagi diam, setiap kalimat masuk ke hati keluarga Lin dan membuat hati keluarga Lin bergetar. Lin Feng mengatakan itu benar. Orang-orang Lin Jiazi berani menentang Lin Hai dan menyetujui Lin Badao sebagai pemiliknya. Itu bukan karena Lin Badao sangat kuat. Kekuatan Lin Badao tidak sebagus Lin Hai. Semuanya hanya karena bakat Lin. Mereka berpikir dengan bakat Lin Biao, masa depan tidak terbatas, dan keluarga Lin juga meningkat dan mendapatkan manfaat. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka telah menyenangkan hati Lin Biao, tetapi mereka mengusir anggota keluarga yang lebih berbakat daripada Lin Biao dari keluarga. Selain itu, anak-anak dari keluarga ini mungkin adalah tuan dari masa depan Lin di masa depan. Ini baru permulaan. Dengan bakat Lin Feng, seberapa kuat dia di masa depan, Lin Biao, dapatkah Anda mengejar ketinggalan? Mengapa karakter jenius seperti itu diusir dari keluarga oleh mereka? Mengapa kekalahan Lin Feng dari Lin Hong pada hari itu, tidak ada yang memberinya kesempatan untuk menyinari cahaya sendiri, seolah-olah semua orang sudah menentukan bahwa dia tidak sebagus Lin Biao. Sampai sekarang, Lin Feng berdiri di platform pertempuran utama, berdiri dengan bangga. Menghadap semua jenius. Menyesal. Orang-orang keluarga Lin kemudian menyesal bahwa mereka tahu bahwa semuanya tidak dapat diperbaiki. Mereka merindukan kejeniusan kota Yangzhou, bahkan jika itu adalah kota kekaisaran, itu tidak sebagus Lin Feng. Hewan, tolong beri aku diam. Lin Badao benar-benar membantah kata-kata Lin Feng, marah dan marah. Lin Badao, kamu tidak mematuhi kesalehan berbakti, mengambil posisi kakek kepada pemilik rumah ayahku, berniat untuk menumbangkan keluarga Lin, kamu mengabaikan persaudaraan-persaudaraan dan keluarga darah, dan ingin membunuh ayahku dan aku, Lin Padao, kamu adalah hewan asli saya malu bersamamu,
bahkan jika saya jauh dari keluarga Lin, saya malu berada dalam hubungan dengan Anda. Petik 2. Kata-kata Lin Feng tajam dan tajam, menusuk hati Lin Badao. Diam Lin Feng bukan untuk mengatakan bahwa ia tidak pandai kata-kata, melainkan menjadi kata-kata yang menghina, yang dapat dibandingkan dengan dia yang adalah manusia. Dada Lin Badao naik turun, tidak terlalu ringan. Tuan Kota Nalan, keluarga Lin saya meninggalkan subtitle tanpa kehormatan. Hari ini saya membersihkan portal di sini, Anda tidak akan menyalahkan saya. Lin Badao mendongak dan menatap Nalan Xiongdao. Ini adalah masalah keluarga Lin, aku secara alami tidak akan bertanya, kata Nalan Xiong dalam jawaban yang samar. Melihat dua orang bernyanyi dan bernyanyi, Lin Feng mencibir dalam hatinya, dia melukai dan menghina Nalan Feng, telah membiarkan Nalan Xiong membenci. Lin Badao hanya bertanya beberapa kali, bahkan jika dia tidak bergerak Lin Feng, aku takut Nalan Xiong secara pribadi akan menembak. Kota Yangzhou akan menjadi militer. Di mata saya, omong kosongnya tidak sebagus itu. Hanya orang-orang dari keluarga pemilik kota Anda, Nalan yang akan menang, tetapi mereka tidak akan kalah. Saya akan melihat militer semacam ini. Saya tidak akan menahannya di masa depan. Anda cemburu, dan ini adalah lelucon untuk memberikan tangan beracun ke kota Yangzhou. Petik 2. Lin Feng sangat cerdas, acuh tak acuh dan acuh tak acuh, dan suaranya dikatakan berada di jantung keramaian. Militer semacam ini tidak akan baik untuk berpartisipasi di masa depan. Lin, tidakkah kamu menginginkan hidupku? Sekarang, aku akan mengambil hidupmu. Lin Feng berkata dengan dingin, melangkah maju mengikuti langkahnya, hati Lin Badao terkejut, menghalangi di depan Lin Biao, terlihat dingin di Lin Feng. Kematian. Lin Feng menjerit, pedang panjang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya, dan menusuk Lin Biao, bergemuruh dan berguling. Kamu pikir ini berguna? Lin Badao melihat Lin Feng benar-benar menembak pedang, jeritan dingin, napas yang kuat dilepaskan. Cahaya mengambang. Sosok Lin Feng tiba-tiba menghilang dari tempat itu, tetapi tidak mendekati jalan Lin dan arah Lin Biao, tetapi menjauh. Tidak bagus. Nalansi terkejut dan berdiri. Tubuh langsung melintasi langit dan langsung menuju Lin Feng. Tujuan Lin Feng adalah Nalan Feng. Nalan Feng juga menemukan bahwa sosok Lin Feng datang kepadanya. Murid itu agak kental, dan tinju dewa sombong membantingnya. Namun, pedang lembut Lin Feng hanyalah gelombang acak, dan bayangan tinju menghilang tanpa bayangan. Saat berikutnya, tangan dingin pedang lunak itu diletakkan di lehernya, dingin dan menusuk. Kamu berani. Nalan Xiong berteriak dan jatuh ke Lin Feng tidak jauh. Kamu bergerak maju, membunuh. Nada suara Lin Feng dingin, tanpa perasaan, tidak ada yang meragukan kata-katanya, selama Nalan Xiong lebih dekat, Lin Feng mungkin mulai dengan Nalan Feng. Nalan Feng memandang murid gelap Lin Feng. Dia tidak pernah kehilangan begitu banyak. Di mata Lin Feng, dia adalah sampah. Dia selalu bisa menjadi sandera. Pada saat ini, Nalan Feng pasti mengerti, Lin Feng, lebih awal. Saya sudah berpikir tentang membuatnya turun dan menjadi sandera. Semua orang memandang Lin Feng tanpa kata-kata, dan pria aneh yang turun dari langit itu sombong. Ketika semua orang mengira dia tidak punya otak dan berani menyinggung seluruh keluarga pada saat yang sama, dia mengejutkan orang banyak sekali lagi. Mungkin, ketika Lin Feng datang untuk bergabung dengan militer, dia sudah mengharapkan segala yang mungkin terjadi. Bahkan jika penampilan Akimoto adalah kecelakaan, dia masih tidak dapat mengganggu rencananya. Dia berani menyinggung semua orang karena dia sudah mengaturnya. Jalan, dan jalan ini adalah Nalan Feng. Ini adalah ide yang gila, dan hanya Lin Feng, orang yang kuat dan gila, yang memiliki rencana yang berani dan gila. Menarik perhatian semua orang dengan kata-kata arogan, dan ketika Lin Badao ingin membalas dendam, dia memberi semua orang kejutan, termasuk Nalan Xiong. Pada saat ini, Lin Badao Naxiong dan yang lainnya di depan Lin Feng, generasi yang lebih muda, seperti badut, dipimpin oleh hidung. Jenius Lin Feng, hati memiliki harimau, mengendus mawar. Bab 54. Kendalikan, ini adalah perasaan kontrol. Saat Lin Feng merilis seni bela diri surgawi, segala sesuatu di sekitarnya jelas, seolah-olah dia bisa mengendalikan semuanya. Selain itu, ketika Wu Hun dilepaskan, kekuatan komputasi otaknya terlalu kuat, dan itu tidak buruk. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu sama dengan yang dipraktikkan dalam pikirannya. Gunakan kata-kata untuk menarik perhatian semua orang, membuat marah Lin Badao dan Nalan Xiong, dan mengancam akan membunuh Lin Biao, tetapi ketika semua orang berpikir dia akan membunuh Lin Biao, dia langsung pergi ke Nalan Feng sebagai sandera.
Yang bahkan lebih jarang adalah kepalanya lebih terjaga dan lebih tenang daripada sebelumnya pada saat meningkatkan kekuatan dan daya komputasi yang mengerikan. Lin Feng hanya bisa merasakan, Tian Zhao Wuxian, terlalu abnormal, semacam Wuhun, tetapi diberi berbagai kemampuan, dan ini hanya rilis pertama dari Tian Zhao Wuhun, rilis kedua dari Tian Zhao Wuhun, ada juga buku surga. Biarkan dia pergi, Nalan Xiong berkata dengan dingin, nadanya seperti es. Biarkan dia pergi, apakah mungkin? Lin Feng mencibir dalam hatinya, masih tanpa ekspresi, matanya masih sangat dingin dan kejam. Jika seseorang mencoba mendekati saya atau menyerang saya berjanji bahwa yang pertama pasti bukan saya. Suara dingin keluar dari mulut Lin Feng, membuat wajah Nalansi kaku dan wajahnya sangat jelek. Pergi. Pedang lembut di tangan Lin Feng bergetar sedikit. Pedang lembut segera meninggalkan jejak darah di tenggorokan Nalan Feng. Pedang lembut menyentuh kulit, dan Nalan Feng keren, terutama itu adalah sepasang murid yang menyentuh Lin Feng. Dia tidak menyangka Lin Feng akan melepaskannya. Tidak ada emosi sama sekali. Nalan Feng melangkah dan berjalan dengan sangat patuh menuju gerbang pemerintah kota. Ingat, itu siapa saja. Lin Feng melirik Lin Barot, yang ingin mendekatinya. Pedang di tangannya mengencang lagi, dan darah di leher Nalan Feng mengalir berdarah. Kembalikan aku. Nalan Xiong menggeram pada Lin Badao. Nalan Feng dalam bahaya, dan dia tidak bisa menghadiri wajah Lin Badao. Saya merasa bahwa dinginnya tatapan Nalan Xiong menghentikan langkah Lin Pai dan membencinya. Saya tidak berharap Lin Feng menjadi sangat malu. Saya memilih Nalan Feng sebagai sandera, jadi tidak ada yang berani memindahkannya. Lin Feng, jika aku membiarkanmu pergi, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak membiarkan putriku? Nalan Xiong menatap Lin Feng lagi dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah Anda ingin dia mati di depan Anda sekarang? Mata gelap dan kejam menyapu Nalan Xiong. Nalan Xiong menemukan bahwa ia memiliki perasaan yang sangat lemah ketika menghadapi Lin Feng, bahkan jika ia tawar-menawar. Karena mata Lin Feng terlalu dingin, dia takut Lin Feng akan membunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Lin Feng dan Nalan Feng berangsur-angsur pergi. Karena Nalan Xiong, tidak ada yang berani mengejarnya. Bahkan Nalan Xiong tidak berani sendiri. Dia hanya bisa berdoa di jantung Nalan Feng. Tidak akan ada apa-apa. Akhirnya, orang banyak melihat sosok Lin Feng menghilang di luar rumah utama kota, menghela nafas dalam hati, ada perasaan-perasaan yang belum selesai, hari ini benar-benar terlalu menarik, Lin Feng membawa mereka terlalu banyak kejutan. Lin Feng, Lin Feng, Lin Feng, arah keluarga kuno, arah keluarga Nalan, dan tempat Akimoto berada, mereka semua meneriakkan nama yang sama di hati mereka, membiarkan mereka membenci nama itu. Namun, mata Lin Jiazi sangat rumit. Ini adalah kebanggaan keluarga Lin mereka. Tetapi ketika ia mekar di kota Yangzhou, Rongguang bukan milik keluarga Lin mereka. Sebaliknya, mereka akan menerima semua orang. Ejekan, seorang jenius-jenius yang menarik, diusir dari keluarga oleh mereka, adakah yang lucu di bawah matahari? Bagaimanapun, hari ini Perang Dunia I, Lin Feng telah dinamai kota Yangzhou. Segera, semua orang di kota Yangzhou akan tahu nama, Lin Feng, bekas limbah keluarga Lin, dan anak lelaki yang sombong hari ini, tetapi itu bukan milik keluarga Lin. Lin Feng secara alami tidak akan memikirkan hal-hal yang mengikuti. Bahkan, ketika dia datang keluar kota Yangzhou, dia hanya menyapu kota secara acak dan dia menginjak kuda. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke tempat ini. City Pool, dia hanya tahu bahwa ketika dia kembali lagi, dia pasti akan menjadi raja dunia, yang nyata tak tertandingi, rasa malu karena menggosok, tidak ada yang bisa menghentikannya, dia tidak perlu bergantung pada sandera untuk pergi. Titik 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 titik. 10 hari kemudian, di kaki Yun Haizong, Lin Feng mengendarai salju ribuan mil dan menatap ke puncak Zutong Tianshan. Salah satu cara untuk seni bela diri adalah memanjat gunung, langkah demi langkah, terus bergerak maju, dan suatu hari, menghadap ke langit dan bumi. Meskipun Lin Feng berada di pusat perhatian di kota Yangzhou, dia tidak memiliki sedikit kebanggaan dan kepuasan diri. Dia tahu bahwa dia bukan apa-apa. Pada saat ini, bahkan luas dari 9 benua tidak jelas. Apa yang sombong dan puas diri, daratan tidak terbatas, dan ada banyak jenius. Dikatakan bahwa putra Dapeng tidak jauh lebih tua darinya, tetapi ia sudah memenuhi syarat dan para penatua Zongmen. Dia loh, berani bertanya langsung kepada Yun Haizong, jauh di atas. Kali ini saya kembali ke Zongmen, hal pertama yang harus saya lakukan adalah memilih beberapa set keterampilan seni bela diri yang kuat,
berpartisipasi dalam pertempuran penilaian pintu internal, dan mempromosikan murid-murid dalam. Dengan cara ini, saya adalah murid Zhongmen yang benar-benar memenuhi syarat. Sekarang saya, seorang murid asing, sama sekali bukan apa-apa. Petik 2. Hati Lin Feng berbisik, tahu bagaimana harus pergi setiap langkah. Booming, gemuruh. Pada titik ini, suara tapal kuda bergetar, dan dari kejauhan, bumi tampak bergetar. Tatapan Lin Feng sedikit terkondensasi, dan dia memalingkan matanya. Kemudian dia melihat debu di kejauhan terbang di kejauhan. Sederet wahana besi terbang menjauh, dan kecepatannya sangat cepat. Darah merah. Lin Feng melintas warna mengejutkan di kelopak mata. Baris naik besi ini semua adalah BMW berdarah. Ini adalah darah merah terbaik di kuda. Ini 3 kali lebih cepat dari kecepatan 1000 mil salju. Ini sangat berharga. Dikatakan bahwa darah merah bernilai 2000 emas, dan seluruh tim adalah tumpangan besi darah merah. Orang-orang ini tentu tidak biasa. Namun, bagaimana orang-orang ini akan muncul di lingkungan pengaruh Yun Haizong? Perjalanan besi darah merah secara bertahap mendekat, debu terisi, dan kerumunan darah merah bau penuh heroik dan kuat, dengan suasana yang kuat. Orang-orang ini hanya memilih salah satu tuan yang bukan penguasa kota. Hati Lin Feng bergetar, membandingkan orang-orang ini dengan orang-orang yang membunuhnya di pemerintahan kota. Hasilnya adalah satu orang telah merampok pemerintah kota. Tuannya, artinya, naik besi darah merah, orang terlemah memiliki Ki 9 kali lipat, dan Lingwu bukan apa-apa. Ini adalah elit yang nyata, dengan dingin. Kerumunan adalah sekitar 30 orang. Ketika saya datang ke Lin Feng, kecepatan lambat laun melambat dan memandang ke arah pegunungan di depan saya. Ini adalah tujuan mereka, Yun Haizong. Pada titik ini, Lin Feng tampaknya merasakan sesuatu, matanya berbalik, jatuh pada seseorang, murid tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit. Itu dia. Di tengah perjalanan kuda darah merah, ada seorang pria mengenakan baju besi merah, orang yang heroik. Orang ini sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik, dan wanita ini Lin Feng masih mengakui. Ups, hati Lin Feng menjerit dan melahirkan niat waspada. Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Kelompok orang ini jelas bersamanya. Ternyata wanita cantik dengan suara heroik ini adalah Sekte Laut. Ia terkenal dengan Liu Fei-nya yang cantik. Apakah kamu? Liu Fei tampak sedikit dingin dan menatap Lin Feng dengan marah. Orang ini merampok tanah kultivasinya sendiri dan berani berbicara menentang dirinya sendiri. Akun ini belum dihitung. Lin Feng tidak beruntung. Kelompok orang yang telah membunuhnya lebih dari pemerintah kota tidak tahu berapa kali dia ingin menjadi kuat. Jika dia ingin memindahkannya, dia percaya bahwa kekuatannya saat ini sangat kuat. Vivi, apakah kamu membencinya? Pria muda di sebelah Liu Fei itu jatuh pada Lin Feng dan merasakan ketidakpedulian terhadap sikap Liu Fei. Matanya juga menunjukkan tatapan yang buruk. Tidak, murid yang sama, secara alami dikenali. Biarkan Lin Feng tanpa sengaja Liu Fei menggelengkan kepalanya, berkata dengan suara lemah, tidak menatapnya lagi. Pergilah ke pegunungan. Liu Fei berkata lagi, wahana besi darah merah pergi ke Yun Haizong, dan pemuda tampan itu menyapu Lin Feng, dan ada kilatan cahaya samar di matanya. Alis Lin Feng sedikit berkerut, beberapa bingung. Dalam kesannya, Liu Fei adalah wanita yang kasar, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi kali ini?